Assalamualaikum mie ayam lover, masih berjumpa lagi dengan Mas Tri di channel mie ayam favorit. Kali ini kawan-kawan, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk membuat bakso. Bagaimana pembuatannya? Mari ikut saya biar nanti kawan-kawan bisa eh, praktek sendiri-sendiri bikin bakso yang enak, kenyal, dan juga tentunya lebih murah kalau bikin sendiri. Lebih enak, lebih murah. Nah, dan ada satu lagi resep bikin bakso urat. Pembuatannya bagaimana? Mari ikut saya, kita bikin bersama-sama. Langkah pertama kita pesen daging dulu kawan-kawan. Kita bikin 10 kilo ya. 10 kilo ini saya bikin daging belakang dan daging depan. Daging depan 5 kilo, daging belakang 5 kilo. Dan juga saya pesen urat kawan-kawan, saya pesen urat, itu dia uratnya yang plastik putih. Ini uratnya, ini 2 kilo. Nanti digiling kasar. Selanjutnya kita antrikan untuk digiling kasar dulu kawan. Kita antrikan untuk digiling kasar sama abang-abang tukang gilingnya. Nah, selanjutnya kita racik bumbu untuk digiling bersama bakso. Bumbunya dicatat ya kawan-kawan. Yang pertama bawang putih kupas kasih 4 ons. Kemudian bawang merah goreng kasih 4 ons. Kemudian kasih 2 butir gula jawa, kecap sedap biar tambah mantep. Kasih micin kurang lebih ya 1 onan lah. Kasih ladaku bubuk atau merica bubuk kurang lebih 10 bungkus. Kalau pakai sendok ya 4 sendok atau 5 sendok. Kemudian kasih bawang putih goreng kurang lebih ya 3 sendok atau 4 sendok. Kemudian kasih Royco 4 biji ya kawan-kawan. Untuk tepungnya pakai sagu ya. Perbandingannya 10 kilo daging, tepungnya 1 kilo. Kemudian tambahkan 8 biji garam dan tambahkan 6 butir telur untuk 10 kilo daging. Ini insya Allah komposisinya sudah pas. Selanjutnya kita bawa ke tukang giling biar dieksekusi. Ini tukang gilingnya lagi joget-joget kawan, kocak dia. Ini dia adonannya kawan-kawan, sudah digiling, sudah siap ready untuk dibawa pulang. Nah, ini dia kawan, kita lanjutkan pulang dan kita cetak baksonya. Mari kawan-kawan. Kita siapkan ember kosong, kemudian tuang adonan bakso ke dalam ember. Kawan-kawan, jika kawan-kawan nggilingke memakai plastik, maka ketika menuangkan supaya dibersihkan yang bersih kawan, agar tidak terbuang sia-sia. Kalau tidak teliti, tidak rajin, maka itu nanti masih banyak adonan yang nempel dalam plastik. Maka kita harus membersihkan, dipluruti, dicupui ben ora lebar, ben ora mubadir, banyak yang terbuang. Diurut-urut seperti ini maka adonan akan keluar. Jadi kita harus membersihkannya sampai bersih biar tidak banyak yang terbuang. Kemudian setelah air panas mulai kita mencetak. Kali ini saya akan mencetak bakso yang kecil-kecil dulu kawan. Jadi nanti ceritanya kita itu bikin bakso kecil dan bakso urat. Nah, urat yang tadi kawan itu tidak dicampur dengan adonan yang di plastik tadi kawan. Dari urat itu digiling kasar terus di plastik sendiri. Nanti sampai rumah adonannya satu, cetak dulu yang bakso halus atau bakso kecil. Nanti kalau dikira sudah cukup, maka sisa adonan itu dicampur dengan urat, nanti kita bikin bakso urat sedang dan urat jumbo. Jadi kawan-kawan, di sini nanti saya akan
ngasih tahu teman-teman gimana sih caranya bikin bakso urat. Sangat mudah sekali, sangat mudah, cukup dengan satu adonan bisa bikin bakso halus dan juga bakso telur. Jadi ini saya masih memakai mencetak manual ya kawan-kawan, masih saya cetak dengan tangan saja karena kapasitas masih sedikit, baru kurang lebih sehari habis 10 kilo. Jadi kalau mau pakai alat itu masih ya terlalu tanggung, nanti terlalu capek nyuci alat-alat dan panci-panci kawan-kawan. Tapi kalau manual ini lebih cepat, kecuali kalau bikin banyak 50 kilo atau 1 kintal, maka harus pakai mesin biar efektif, biar cepat selesai. Kalau cuma 10 kilo dicetak seperti ini aja cepat sekali kawan, cepat selesai. Nah, jadi nyetaknya seperti ini kan kawan ya, pakai sendok. Alat senjata utama pedagang bakso untuk nyetak bakso ya sendok kawan-kawan. Kenapa kok bisa bulat-bulat? Ya itu butuh jam terbang yang tinggi. Walaupun kelihatannya mudah ini kawan, kan kalau belum terbiasa ya susah. Nah ini saya juga bikin bakso telur kawan-kawan. Di situ selesai kita tutup kawan-kawan, kita tunggu sampai matang. Lah sambil nunggu kawan-kawan kita campur urat dan juga sisa adonan halus tadi. Jadi urat yang teksturnya kasar itu kawan-kawan, teknik pencampurannya seperti ini. Hanya adonan halus saja itu dicampur dengan urat yang sudah digiling kasar. Nah ini kawan, jadi saya itu bikinnya satu adonan tetapi untuk dua bakso halus dan juga bakso uratnya digiling sendiri. Nanti ketika sudah mencetak bakso yang halus sudah selesai semua, kira-kira sudah cukup, sisanya itu kita masukkan urat, kita campur sampai benar-benar tercampur antara urat dan adonannya. Memang agak sedikit melelahkan kawan, mencampur urat dan adonan seperti ini sangat melelahkan. Nah, tapi bagaimanapun namanya bikin menu urat ya kita ya harus mau dengan capeknya kawan, tapi juga insya Allah sesuai dengan kerja kerasnya, rasa baksonya ya enak, tetap enak. Lalu di sini urat itu menjadi menjadi favorit, menjadi kesukaannya pelanggan sini. Kalau ke sini rata-rata nyarinya ya urat. Katanya kalau urat itu lebih mantap, lebih kalau dimakan itu berasa kletuk-kletuk, ada sensasinya, ada enaknya. Walaupun di kalangan anak-anak bakso urat ini jarang disukai karena dengan teksturnya yang kletuk-kletuk, anak-anak itu lebih banyak yang tidak suka. Kalau anak-anak itu sukanya bakso yang halus, yang tidak ada urat-uratnya di dalam bakso. Seperti itu kawan-kawan. Nah ini baksonya kita aduk-aduk kawan. Ini bakso halus tadi kita aduk-aduk. Ini sudah setengah mateng kawan, sudah setengah mateng. Nanti kalau sudah mateng kita angkat, kita tutup kembali kawan biar tanak. Nah beberapa saat lagi udah mateng nih kawan, kita tunggu sebentar. Nah ini insya Allah penampakannya sudah siap, sudah mateng. Tinggal nanti diangkat, diceting, kalau nggak ceting ya diirik. Nah, tergantung kawan-kawan punyanya apa. Kalau punyanya irik ya pakai irik, kalau nggak punya ya pakai ceting juga bisa. Lah kawan-kawan, tandanya bakso mateng itu sudah mau mendidih, airnya sudah mau mendidih dan baksonya itu terasa kenyal, mendal-mendal. Itu tandanya bakso sudah ready, sudah siap. Maka segera diangkat, kemudian ditiriskan biar dingin, baru nanti dipajang di gerobak bagi kawan-kawan yang mau menjualnya. Tapi kalau bagi teman-teman yang pengen menyimpan atau menjadikan frozen, ini benar-benar didinginkan dulu agar kulkas atau freezernya tidak mudah rusak.
kata para ahli mekanik kulkas itu ketika memasukkan barang sesuatu di kulkas dalam keadaan yang dingin, jangan sampai keadaan panas, itu akan membuat cepat rusaknya si kulkas itu tadi. Jadi saya tetap setelah matang ini dikipas dulu, setelah benar-benar dingin. Kalau yang mau dijual ya dijual, ditata di gerobak. Tapi kalau pas nyetok banyak itu ya kita bungkusin di plastik, kemudian kita masukkan ke dalam freezer untuk dijadikan frozen. Nah, ini proses pembuatan bakso yang kecil halus tadi kawan. Kemudian kita kerjakan bakso uratnya. Setelah kecil selesai, kita kerjakan bakso uratnya. Cetaknya gimana kawan? Cetaknya seperti ini. Airnya nggak usah dibuang kawan, cukup dengan air rebusan yang tadi. Kita lanjutkan lagi mencetak bakso urat. Di sini ada urat sedang dan juga urat jumbo. Urat ini memang salah satu ikon di warung saya ini kawan-kawan, karena sebagian besar orang-orang kalau kesini nyarinya urat, nyarinya bakso yang urat. Nah, dalam membuat bakso yang agak besar seperti ini kawan-kawan, itu apinya harus stabil, agak kecil, identik agak kecil. Karena apa? Kalau apinya terlalu besar itu mengakibatkan bakso kebrangas. Kebrangas itu airnya sudah hampir didih, bakso tekstur luarnya sudah matang tetapi dalamnya itu masih mentah kawan-kawan. Itu namanya kebrangas atau airnya terlalu didih. Jadi kalau kecil itu langsung api dibesarin, begitu mau didih itu berarti sudah matang. Tapi beda kawan, kalau baksonya itu gede, baksonya itu lebih besar daripada bakso kecil, maka air harus kondisi ya panas, tetapi setelan api, setelan kompor itu kecil. Kalau sudah selesai cetak baru api diperbesar. Itu pun harus tidak terlalu besar banget. Karena apa? Nanti kalau airnya sampai didih, baksonya sudah pecah tapi dalamnya masih mentah, dalamnya masih bregedel. Kalau dibelah itu akan kelihatan bregedel kalau belum matang itu. Nah gitu kawan, ini penampakannya sudah selesai cetak bakso urat jumbo atau urat sedangnya. Kemudian kita angkat kawan-kawan, ini penampakannya. Ini tandanya bakso urat sudah matang itu ya itu tadi, ketika kita mengaduk sudah terasa gerendel-gerendel, sudah terasa kenyalnya, itu berarti bakso sudah kondisi ready, bakso sudah siap untuk ditiriskan. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih kawan-kawan.